wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukurillah kita sudah masuk ke gerbang tahun ajaran baru semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, semoga sehat selalu dan ingat pesan orang tua, terutama pesan ibu. Untuk hari ini kita pembelajaran tentang materinya tentang membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah cara membacanya dalam hati, tidak mengurangi suara, fokus kepada materi. Nah, setelah video ini mungkin nanti ada suatu slide yang akan menjelaskan materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi siswa-siswi SD Harapan Jaya 8, khususnya kelas 5. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gimana anak-anak? Slide yang tadi mungkin kalian masih bertanya, Pak, itu cuma tulisan doang, gimana enaknya? Nah, Bapak punya cuplikan-cuplikan materi tentang materi ini dari siswa-siswi di sekolah lain di luar sana. Mungkin kalian akan lebih paham lagi. Yuk kita tonton, cekidot. Aksa Putri, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan teknik membaca dalam hati. Sebelumnya, apa sih itu membaca? Membaca adalah sebuah aktivitas yang dapat membuat seseorang mendapatkan simpulan atau gagasan serta mendapatkan pengetahuan dan berbagai pandangan dari pengarang melalui bukti tertulis. Lalu, Tarigan menyatakan bahwa membaca adalah gudang ilmu dan ilmu yang tersimpan di dalam buku harus digali dan dicari melalui membaca. Oleh karena itu, membaca sangatlah penting bagi seluruh kalangan, golongan, ataupun jenjang pendidikan. Kegiatan membaca haruslah dikuasai oleh siapapun dengan optimal dan maksimal, mulai dari sekolah dasar. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang. Dengan membaca, seseorang dapat mengetahui apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Lalu selanjutnya ada membaca dalam hati. Menurut Tarigan, membaca dalam hati merupakan salah satu teknik membaca tanpa suara namun menekankan kepada pemahaman isi bacaan tersebut. Dengan menggunakan teknik ini, seseorang harus mampu memahami apa sih inti dari teks bacaan tersebut, lalu pikirannya dan juga pendapat atau ide yang ada di dalam bacaan tersebut. Teknik membaca dalam hati ini sangat berguna bagi siapa saja yang mempelajarinya, karena dengan membaca dalam hati kita dapat menentukan isi teks bacaan tersebut. Lalu kita juga bisa mencakup isinya dan juga memperoleh informasi apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca dalam hati merupakan salah satu wujud keterampilan untuk mengubah wujud tulisan menjadi wujud makna atau menerangkan isi-isi pokok yang ada di dalam suatu bacaan. Membaca dalam hati memiliki beberapa cakupan. Yang pertama itu adalah membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu adalah membaca dengan sangat luas. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan bahan bacaan atau objek bahan bacaan sebanyak-banyak mungkin dengan waktu baca yang singkat, sehingga pemahaman orang yang membaca ekstensif ini pemahamannya lebih rendah, relatif lebih rendah karena banyaknya bacaan yang harus dibaca dan waktu yang hanya sedikit. Membaca ekstensif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah membaca survei atau memilih bahan bacaan dulu sebelum dilakukannya kegiatan membaca. Yang kedua itu adalah membaca sekilas, yaitu membaca untuk menemukan informasi atau sesuatu yang ia cari atau ia inginkan. Yang ketiga itu adalah membaca dangkal, yaitu membaca hanya untuk pemahaman sementara, bukan secara menyeluruh dan sama. Selanjutnya ada membaca intensif.
Nah, membaca intensif adalah kegiatan membaca dengan terperinci yang dilaksanakan untuk suatu tugas yang pendek, kira-kira 2-4 halaman setiap harinya. Membaca intensif itu ada dua. Yang pertama membaca telaah isi dan juga membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi itu yang menuntut pembacanya untuk terampil dalam menelaah isi bacaan secara mendalam, seperti meneliti, memahami, mengkritis, dan juga ide. Lalu yang kedua ada membaca telaah bahasa. Itu yang bertujuan untuk memperbesar daya kata serta mengembangkan kosakata, seperti membaca bahasa dan juga membaca sastra. Mengukur kemampuan membaca adalah mengukur kecepatan membaca dengan cara menghitung jumlah kata yang dapat dibaca per menit. Dan adapun pengukuran membaca efektif terbagi menjadi 5. Yang pertama, SD sampai dengan SMP 200 kata per menit, SMA 250 kata per menit, mahasiswa 325 kata per menit, mahasiswa S2 sampai dengan mahasiswa S3 400 kata per menit, orang dewasa 200 kata per menit. Oke anak-anak, gimana materi hari ini? Mungkin ada sedikit pencerahan dari slide dan cuplikan-cuplikan teman-teman kita di luar sana. Mungkin kalian punya buku elektronik kan? Nah, kita akan lihat di sana ada contoh cerita dan yang lainnya. Yuk kita belajar baca menggunakan hati. Mungkin besok kita akan berjumpa lagi dalam materi yang lain. Semoga sehat selalu. Ingat pesan ibu, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.